Kita News and Talk. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menerbitkan rekomendasi sanksi diskualifikasi bagi 6 pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada 2020. Ke-6 paslon itu diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Mereka antara lain peserta Pilkada ini dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Pegunungan Bintang Papua, Ogan Ilir Sumatera Selatan, Halmahera Utara, Maluku Utara, Kabupaten Kaur di Bengkulu, dan Kabupaten Gorontalo. Apa penjelasan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M. Akili? Kita akan berbincang selengkapnya. Pilkada Serentak 2020. Pak Wahyudin, apa yang terjadi dengan Gorontalo, Pak, ketika diberikan rekomendasi agar ada sanksi diskualifikasi? Apa yang ditemukan oleh Bawaslu? Baik, Mas Dery, pemirsa El Sinta Jakarta yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sedikit kami ingin berbagi terkait dengan proses penanganan pelanggaran, khususnya pada Pilkada tahun 2020 ini, yang memang beberapa pekan kemarin menjadi isu, ya menjadi informasi publik yang sangat-sangat. Pertama, bahwa kami, Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu pada tanggal 1 Oktober tahun 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Tentunya pelapor adalah anggota masyarakat yang memiliki legal standing untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilihan. Yang bersangkutan adalah warga negara Kabupaten Gorontalo yang juga memiliki hak pilih. Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dilaporkan terkait dengan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi dua laporan yang disampaikan terkait dengan pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian ayat 2-nya kami hentikan prosesnya karena tidak memenuhi unsur. Nah, terkait dengan ayat 3, yaitu larangan penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon tertentu dalam masa 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, oleh karena itu, setelah kami menerima dugaan laporan ini, kami melakukan verifikasi terhadap dokumen laporan secara formil material, yang kemudian kami lanjutkan dengan proses registrasi. Sebagaimana ketentuan undang-undang, kami punya waktu 5 hari, Mas Dery, untuk melakukan penanganan pelanggaran. Karena ini pelanggaran administrasi, outputnya adalah rekomendasi. Memang berbeda dengan proses penanganan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 yang outputnya putusan dengan waktu 14 hari. Nah, untuk pelanggaran pemilihan kepala daerah, dengan waktu 5 hari, kami sudah memaksimalkan dengan memeriksa 1 orang pelapor, kemudian terlapor, 24 orang saksi, didukung oleh 2 keterangan dari pemberi keterangan, dalam hal ini pihak pemerintah daerah dalam yang diwakili oleh Kepala Badan Keuangan, kemudian didelegasikan ke Kepala Bidang Anggaran, kemudian juga DPRD Kabupaten Gorontalo yang didelegasikan ke Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Kemudian keterangan ahli, didukung keterangan ahli. Dalam proses penanganan pelanggaran, kami menemukan cukup bukti yang kemudian menjadi mendukung keyakinan kami bahwa terdapat pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, yaitu pihak terlapor, dalam hal ini petahana, yang menggunakan program untuk yang menguntungkan pasangan calon tertentu, yang berarti yang bersangkutan diuntungkan dengan program yang sudah dilaksanakan 6 bulan sebelum penetapan calon, yaitu program kegiatan jelajah wisata dengan mengunjungi objek-objek wisata yang berada di Kabupaten Gorontalo. Kemudian juga pembagian bantuan sosial perikanan, pengadaan dan pembagian bantuan sosial perikanan yang dilakukan
pasca proses pendaftaran. Jadi yang bersangkutan mendaftar tanggal 5, kemudian tanggal 5 September, kemudian bantuan itu diserahkan setelahnya. Artinya unsur petahananya itu terpenuhi, bahwa yang bersangkutan pada saat membagikan bantuan itu sudah berstatus sebagai petahana karena sudah melalui proses pencalonan oleh partai politik. Maka oleh karena itu setelah kami melakukan proses klarifikasi, pengumpulan alat bukti dan seluruhnya, jadi seluruh ketentuan yang diamanahkan dalam Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan ini, yang pasti kami sudah lakukan semua on the track sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya kami sudah merekomendasikan ke KPU untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu karena yang bersangkutan melanggar pasal 71 ayat 3, maka sanksinya itu ada di pasal 71 ayat 5, yaitu pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah untuk tahun 2020. Nah selanjutnya KPU kembali melakukan proses sesuai yang menurut mereka punya mekanisme sendiri, dan itu kami hormati. Kami menghormati keputusan prosedur yang ada di KPU sampai dengan keputusan yang sudah dihasilkan oleh KPU dengan melalui proses yang tentunya sesuai ketentuan menurut teman-teman KPU dengan menggunakan rujukan PKPU 23 tahun 2013 kalau saya nggak salah, yang pada akhirnya mereka tidak tidak menindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu, karena sesuai kajian teman-teman KPU, petahana melakukannya itu dengan dasar COVID, dengan mendasarkan pada program bahwa kegiatan itu didasarkan pada program-program pemulihan ekonomi pasca COVID dan lain sebagainya. Yang pasti kami menghormati itu, Pak. Tetapi karena sesuai pencermatan kami terhadap keputusan KPU yang menurut kami beberapa hal janggal, maka kami melayangkan surat peringatan tertulis. Karena itu juga sesuai amanat ke Undang-Undang 10 tahun 2016. Kami sudah melayangkan surat peringatan tertulis kepada teman-teman KPU Kabupaten Gorontalo. Demikian, Mas Ben. Artinya sebetulnya dari anjuran yang diberikan ya oleh Bawaslu untuk mendiskualifikasi oleh KPUD ini justru tidak ditindaklanjuti dengan alasan karena kondisi COVID dan bantuan itu harus diberikan ya, padahal jelas terlihat ada program yang dibuat dan ini melanggar pasal 71 ayat 3, larangan kepala daerah menggunakan kewenangan program untuk kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ada dua hal tadi berarti programnya, jelajah daerah atau kawasan tadi dan memberikan bantuan. Nah soal surat peringatan ini akhirnya bagaimana respon dari KPU? Artinya kan harus segera ditindaklanjuti karena ada bentuk pelanggaran di sana. Ya. Jadi memang dua hal yang kami sampaikan dalam peringatan tertulis itu, Mas. Yang pertama bahwa dengan terbitnya keputusan KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa petahana ini tidak melanggar sehingga tidak didiskualifikasi, maka itu berarti tidak sesuai rekomendasi kami. Gitu. Yang kedua, kami menyampaikan dalam peringatan tertulis bahwa ada kewajiban daripada KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Jadi dua hal itu yang kami sampaikan di dalam peringatan tertulis yang sampai dengan hari ini. Kami tidak menerima konfirmasi dari KPU wujud tindak lanjutnya terhadap surat peringatan. Bagaimana pandangan teman-teman ketua dan anggota KPU terhadap surat peringatan tertulis yang kami sudah sampaikan? Itu kami belum mendapat konfirmasi, dan kami pun sekarang ini konsen dalam pengawasan tahapan kampanye pemilihan kepala daerah. Yang pasti kami sudah sampaikan ke KPU, ke Bawaslu Provinsi Gorontalo, juga ke Bawaslu RI tembusannya untuk surat peringatan yang kami sudah layangkan. Dan semua prosedur yang kami laksanakan ini
sesuai dengan ketentuan dan juga monitoring dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ya. KPU sebetulnya diberi waktu berapa hari sih Pak untuk menindaklanjuti surat rekomendasi dari Bawaslu di Gorontalo untuk mendiskualifikasi petahana yang dianggap melanggar aturan yang ada? Ya, memang sesuai ketentuan yang mengatur penanganan pelanggaran administrasi, mereka diberikan waktu 7 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu. Nah, tindak lanjut yang mereka lakukan sebagaimana kami menerima keputusan yang sudah disampaikan ke kami itu, mereka masih melakukan proses klarifikasi terhadap pihak terlapor dan pelapor, ya. Jadi dugaan pelanggaran ini diklarifikasi kembali, kemudian terlapor. Kami memang tidak dilakukan klarifikasi oleh KPU untuk mencari kejelasan, kami tidak dilibatkan oleh teman-teman KPU. Kemudian mereka menggunakan pihak pemberi keterangan dari Kemendagri dan saksi ahli. Mereka menggunakan saksi ahli yang bukan digunakan oleh Bawaslu. Mereka menggunakan saksi ahli sendiri yang mungkin menurut mereka berkompeten di bidangnya. Dan itu semua sudah dituangkan dalam keputusan KPU tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Jadi mereka punya waktu 7 hari Mas, untuk menindaklanjutinya. Kalau dilihat dari rentang waktunya, artinya sudah lewat atau belum sebetulnya? Kalau sesuai ketentuan, karena rekomendasi kami sampaikan tanggal 10 Oktober kalau nggak salah itu. Memang dihitung rentang waktu 7 hari. Jadi begini Mas, pada intinya menurut teman-teman KPU mereka sudah menindaklanjuti, sudah menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu, walaupun tidak sesuai apa yang tercantum dalam rekomendasi Bawaslu. Tapi menurut teman-teman KPU dan kami menghargai itu, mereka sudah menindaklanjutinya. Tetapi adapun setelah kami melakukan pencermatan pada dokumen keputusan yang menurut kami tidak sesuai ketentuan, maka kami layangkan peringatan tertulis kepada teman-teman KPU. Bagaimana kemudian pandangan teman-teman KPU terhadap surat peringatan tertulis yang kami sudah sampaikan? Itu ranahnya ada di KPU. Setelah peringatan tertulis ini kan sepertinya belum ada respon ya dari KPU. Iya. Apa tindak lanjut dari Bawaslu Gorontalo setelah ini, Pak Wahyudin? Memang dalam ketentuan Undang-Undang 10, ketika kemudian hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU, karena ini kemudian KPU menurut mereka sudah menindaklanjuti, kemudian kami mencermati, memang batasan terakhirnya itu adalah peringatan tertulis, tidak ada penjelasan selanjutnya, Mas. Hanya berhenti di frasa memberikan peringatan tertulis kepada teman-teman KPU, dan itu kami sudah lakukan. Jadi seluruh prosedur sampai dengan peringatan tertulis, mulai dari proses penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, rekomendasi, sampai dengan peringatan tertulis sebagaimana amanat daripada ketentuan peraturan perundang-undangan, kami sudah lakukan. Begitu. Ini mungkin apakah memungkinkan nanti ya, misalkan kondisi ini karena tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu, bisa saja dilaporkan ke DKPP karena tidak menindaklanjuti rekomendasi tadi sebetulnya. Misalkan ada masyarakat atau siapapun yang merasa dirugikan karena kondisi itu. Misalkan ada pasangan calon yang merasa dirugikan dan merasa aturannya ini kok tidak ditegakkan oleh KPU. Bagaimana sebetulnya Pak Wahyudin? Memang kemungkinan hal itu terbuka, Mas. Begitupun di kami, bahwa kemudian ada nanti yang merasa dirugikan dengan rekomendasi kami, maka ada misalkan petahana begitu ya yang merasa dirugikan. Ya misalkan petahana merasa dirugikan, maka memang ada ruang di DKPP untuk mencari keadilan, untuk mengadukan kami penyelenggara pemilu. Begitupun ada pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan KPU dengan tidak mendiskualifikasi atau tidak melaksanakan, tidak menindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu, maka terbuka ruang di DKPP. Memang
pasca keputusan KPU dikeluarkan tentang tindak lanjut ini, ada pasangan calon yang menyampaikan laporan sengketa terhadap keputusan KPU di kami, karena memang ada terbuka ruang penyelesaian sengketa proses pemilihan di kami dalam waktu 3 hari setelah sejak keputusan KPU keluar. Maka salah satu pasangan calon mengajukan sengketa ke kita, ke Bawaslu. Hanya sesuai ketentuan Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa pemilihan, tindak lanjut rekomendasi Bawaslu itu yang disampaikan oleh KPU menjadi objek yang dikecualikan dari proses sengketa. Sehingga kami menyatakan tidak dapat menerima pengajuan sengketa oleh pasangan calon tersebut. Kemudian pasangan calon terinformasi masih melakukan upaya hukum lainnya ke TUN atau MA. Yang pasti kami menerima informasi demikian, tapi perkembangannya kami belum tahu. Tapi untuk proses di DKPP ya, kalaupun ada dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan keputusan kami maupun keputusan KPU, maka kami sesungguhnya menyerahkan semua proses ada di DKPP untuk menguji. Atas bentuk pelanggaran-pelanggaran ini, apakah ada juga selain petahana yang diduga melakukan pelanggaran, Pak? Memang sekedar saya menyampaikan bahwa di Kabupaten Gorontalo sendiri, karena memang Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo, terbanyak kecamatannya, kemudian terbanyak juga jumlah TPS-nya, juga DPT-nya. Memang sekarang kami melakukan proses pengawasan. Yang paling banyak kami temukan adalah pelanggaran pada masa kampanye. Tidak juga banyak, tetapi kami lakukan proses pencegahan terhadap dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Karena memang untuk dari sisi jumlahnya ini memang bisa terkoordinir dengan baik. Karena memang ketentuannya hanya 50 orang jumlah peserta kampanye, tetapi untuk penjagaan jarak, social distancing ini memang agak perlu effort yang lebih untuk kembali mengkoordinasikan dengan para pihak. Memang di beberapa kesempatan kami sudah melayangkan peringatan kepada para pihak, dalam hal ini tim kampanye, untuk senantiasa patuh dan taat terhadap ketentuan protokol kesehatan. Pelanggaran lain masih terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, yang beberapa kami sudah rekomendasikan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Saya kira 2 item pelanggaran itu yang masih kami temukan di lapangan pada saat pengawasan untuk tahapan pilkada yang memasuki tahapan kampanye sekarang ini. Tapi seharusnya kalau mereka-mereka ini sudah terjun, apalagi ASN ya, dan para peserta pilkada sudah terjun masuk ke dalam kompetisi pilkada, ini kan bukan pilkada pertama kali yang diselenggarakan sebetulnya. Harusnya mereka sudah paham betul terhadap aturan mainnya, sehingga bentuk-bentuk pelanggaran itu tidak terjadi, dan jangan coba-coba untuk mengakali aturan yang ada. Harusnya kan seperti itu, Pak Wahyudi. Iya. Jadi memang sehingga minggu lalu, Mas, kami melaksanakan kegiatan deklarasi netralitas ASN dan tolak politik uang serta taat protokol kesehatan. Ini kami lakukan semata-mata dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kami untuk mencegah terhadap terjadinya dugaan pelanggaran. Memang khusus untuk netralitas ASN ini memang sesuai rilis dari Bawaslu RI dalam indeks kerawanan pemilihan, masih menjadi potret yang akan terjadi, pelanggaran yang potensi secara masif akan terjadi di pilkada tahun 2020 ini. Maka oleh karena itu, berdasarkan SKB dari surat keputusan bersama antara Bawaslu, KPU, Bawaslu, Komisi ASN, BKN dan para pihak lain, memang lebih dipertegas kembali, lebih diperjelas kembali terkait dengan larangan untuk ASN berpolitik praktis. Memang dibanding dengan pileg, pelanggaran pada saat pilkada ini cenderung mengalami penurunan untuk netralitas ASN. Ya, tetapi ini tidak berhenti di sini. Kami terus melakukan proses sosialisasi terhadap ASN, para aparat desa juga
ini kami terus secara masif kami lakukan sosialisasi, termasuk kegiatan yang kami laksanakan kemarin dengan menghadirkan narasumber dari langsung dari Komisi ASN yang berada di Jakarta. Kami mengundang ke Gorontalo untuk memberikan pemahaman sekali lagi dalam rangka melakukan pencegahan. Beliau memberikan pemahaman kepada ASN mana yang boleh, mana yang tidak. Yang semua sudah jelas tertera pada SKB, surat keputusan bersama yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing lembaga beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu. Baik, Pak Wahyudin, sebagai penutup Pak, kita kan melaksanakan pilkada masih di tengah pandemi ya, di bulan Desember nanti. Apa harapan atau imbauan dan juga anjuran dari Pak Wahyudin sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap kontestan pilkada dan mereka-mereka yang ikut serta dalam pelaksanaan pilkada ketika kita berada di tengah pandemi ini? Karena pilkada ini kan juga menjadi rujukan ya, atau menjadi suatu hal yang dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk membuat protokol kesehatan ini betul-betul diterapkan. Pilkada jadi ajang untuk menurunkan angka COVID-19 juga. Bagaimana Pak Wahyudin? Ya, memang pilkada ini menjadi hal yang biasa kalau menurut saya. Karena sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat dan politisi juga. Karena setiap tahun, hampir setiap tahun kita melaksanakan pemilihan. Baru 2019 kemarin kita melakukan pileg dan pilpres. Sekarang kita sudah akan menghadapi pilkada nanti 9 Desember. Tetapi karena memang ini, pemilihan kali ini adalah pertama kali dilaksanakan di tengah pandemi, itu yang menjadi hal yang luar biasa. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh pimpinan KPU, anggota KPU Mas Firya. Tertarik saya dengan yang disampaikan bahwa jadikan pilkada ini sebagai wujud perlawanan terhadap COVID. Bagaimana dengan pilkada ini? Dengan wacana akan terjadi klaster baru, terciptanya klaster baru, ini bagaimana kemudian dengan pilkada ini kita menurunkan angka COVID-19. Maka harapan kami terhadap seluruh pihak untuk senantiasa patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat pada protokol kesehatan, penerapan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan sudah menjadi norma dalam ketentuan undang-undang pemilu, dalam Perpu ini, maka ini menjadi ranah pengawasan kami. Sehingga tidak henti-hentinya kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak. Kami membentuk juga kelompok kerja untuk penanganan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pilkada dengan melibatkan seluruh unsur, baik dari pemerintah daerah, dalam hal ini Kesbang dan Satpol, kemudian pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kemudian kami sendiri. Ini kami memang terus berkoordinasi bagaimana kemudian pilkada ini tetap sukses dilaksanakan walaupun di tengah pandemi. Juga kami menghimbau nanti kepada pemerintah daerah juga, karena ruang untuk pembagian bantuan sosial ini terbuka dalam masa COVID ini, karena bisa jadi ada bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan kembali pada tahapan kampanye ini dengan dasar untuk pemulihan ekonomi dan lain sebagainya akibat COVID. Maka kami berharap ini tidak disalahgunakan oleh para pihak untuk kemudian memenangkan salah satu pasangan calon. Apalagi kampanye akan segera berakhir, tinggal beberapa waktu ke depan, kemudian akan memasuki masa tenang. Kemudian 9 Desember nanti kita akan mengikuti secara bersama pemungutan suara. Nah, di waktu yang tersisa ini, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin oleh semua pihak, dan tentunya taat pada peraturan perundang-undangan. Karena ini di tengah pandemi dilaksanakan, juga memperhatikan protokol penyebaran COVID-19. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Elsinta Jakarta. Ya, apakah kepada calon bupati dan wakil bupati baiknya juga mengajak para simpatisannya untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga menjadi agen juga untuk membantu pemerintah?
dalam menurunkan COVID-19 begitu, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berpotensi nanti akan ditindak oleh Bawaslu. Ya, memang ini himbauan kita yang sudah kami sampaikan beberapa kali kepada seluruh pasangan calon untuk senantiasa mengajak juga para simpatisan di samping mensosialisasikan tentang pilkada tahun 2019 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya, juga untuk mengajak para simpatisan mereka untuk senantiasa patuh dan taat pada protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan ini kami sudah sampaikan secara tertulis maupun lisan dalam beberapa kali, secara lisan kami sampaikan dalam beberapa kali pertemuan dengan para pasangan calon yang tentunya pada deklarasi kemarin juga kami sampaikan kepada seluruh pasangan calon, juga kepada LO dan tim pemenangan. Ini kami sudah sampaikan sebagai wujud pencegahan kami terhadap terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, khususnya untuk dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Wahyudin sudah bersama Sinta, Pak. Iya, selamat pagi. Makasih, Mas. Pagi. Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin M. Akili. El Sinta News and Talk edisi pagi dipersembahkan oleh